waktu kita lagi ngobrol itu ada yang aneh lagi. Ada ya kayak ada yang ketawa gitulah. Lah kita udah lewatin pos 1 itu habis Isya. Tapi di tempat itu yang kita diputerin selama 15 kali, kita sempat berhenti. Bim, ini ada yang janggal loh. Ini ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari buat semuanya, sehat selalu buat kita semua. Kembali lagi ke channel Hanstuy, cerita hantu santuy, bersama narasumber kita yang sudah melakukan pendakian di sebuah gunung di Purwokerto, tepatnya Gunung Slamet. Betul Mas Bima? Yes, betul Mas. Boleh perkenalkan diri Anda? Ya, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima. Saya berasal dari Purwokerto ya Mas. Dari Purwokerto, warga lokal ya? Warga lokal ya. Sibuk apa sekarang? Sibuk jualan Mas. Oh, dagang ya? Iya, jualan. Masih sering daging? Udah. Udah enggak? Iya. Off berarti Off, udah off. Anda ini sering mendaki atau cuma pernah? Cuma pernah aja Mas. Cuma pernah. Tapi Gunung Slamet ya? Ya, Gunung Slamet. Boleh diceritakan? Ya, ceritanya emang ya nggak terlalu banyak sih Mas, cuma cerita biasa mungkin. Waktu itu emang udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kita mendaki Gunung Slamet. Kurang lebih ada 9 orang teman-teman sekolah. Waktu itu iseng Mas, cuma tiba-tiba ada teman ngajak, ayo kita mendaki mana Slamet ya. Oh, pikir-pikir saya itu kan sebuah maksudnya baru pertama kali di daerah sendiri, ada sebuah gunung gede gitu kan, banyak jarang orang yang mendaki di situ juga. Akhirnya saya ya cobalah. 5 tahun yang lalu ya? Berarti 2015? Kurang lebih 2015. 9 orang, kemudian weekend tapi? Itu kita berangkat Sabtu jam weekend. Sabtu. Berarti posnya Bambangan ya? Kita lewat Purbalingga ya, Bambangan. Berarti jam berapa naiknya? Kita berangkat dari desa kita itu sekitar jam 8 Mas. Nyampe sana jam 9-an. 9 apa? 9 malam. 9 malam? 21 ya, jam 21. 9 orang itu siapa aja bisa diceritakan? Ya udah sedikit lupa namanya ya Mas, soal cuma teman dekat cuma ada 3 sih, yang lainnya teman-teman mereka Mas. Oh, ketemu di sana. Ketemu di sana. Jam 9 malam berarti langsung naik atau nginep dulu? Kita langsung naik. Ya mungkin bisa langsung kita naik lewat Bambangan. Ya seperti biasa pendakinya Mas. Emang situ waktu itu lagi musim kemarau. Kita sampai sana, kita kemas-kemas, kita langsung naik. Awal naik emang kita normal, semuanya normal. Nggak ada tanda-tanda ya? Nggak ada tanda-tanda apapun, kita have fun aja, nggak ada masalah apapun. Kita naik, mungkin jarak dari pos Bambangan ke base camp Bambangan ke pos 1 itu agak jauh kan. Udah hampir setengah perjalanan mungkin. 1 normal biasa, kita nyampe di pos 2 waktu itu. Di pos 2 mungkin kita pukul 11 malam. 11.23 kosong. Waktu itu di antara temen ada yang kecapean. Akhirnya kita bangun tenda di pos 2. Ya akhirnya kita bangun di situ. Kita mutusin untuk istirahat di situ. Ya awalnya normal aja sih Mas. Cuma udah jam 12 ke atas mereka tidur nyenyak sih teman-temannya. Cuma saya mungkin nggak bisa tidur. Kenapa? Kayaknya di luar tenda itu bising gitu loh Mas. Bising? Kurang tahu itu bising suara apa, cuma saya itu terganggu tidur waktu itu. Tapi nggak ada orang gitu? Nggak ada, cuma dengar paling kayak ada pendaki 1-2 lah lewat gitu. Mereka ngobrol, ya itulah paling. Setelah itu sepi gitu, kayak mungkin mau bangunin teman-teman gak enak. Tapi waktu itu emang saya ya sedikit ketakutan sih Mas, soalnya cuma saya sendiri yang belum tidur. Yang lainnya udah tidur semua. Ya
Biasanya kalau malam-malam tuh yang saya dengar selamat sering ada di suara gamelan. Pas suara gamelan itu kita habis mungkin habis ngecamp di pos 2 itu lah Mas. Kan kita juga turun mendaki itu kan malam. Nah itu paling di situ kan Tapi tetap ada ya? Ada ya. Berarti lanjut berarti tidur ini? Apa nggak bisa tidur? Akhirnya bisa tidur. Tapi ada 2 orang ini teman kita, mereka nggak ikut ke atas. Oh berarti itu di tenda? Ada stay yang di tenda karena yang satu emang dia udah capean lah, mungkin dia ada sakit mungkin. Tapi jauh banget ya, berarti masih pos 2 ya, tenda udah ditinggal. Iya, emang udah tengah malam sih Mas, kita mau di situ. Berarti besoknya naik? Kita naik, cuma ber-7. Di pos 4, pos 5 normal, pas di pos 6 itu kalau nggak salah teman kita ada satu dia mutah terus kok, kayak apa namanya Mas? Sakit? Iya dia sakit, akhirnya dia turun. Tapi berdua sih. Berarti turun ke tenda ya? Akhirnya kita jadi berlima naik. Berlima? Cuma berlima? Akhirnya berlima kita dari pos 6? Dari pos 6. Terus? Ya terus waktu itu di pos 6 kita naik pos 7, pos 8 sampai pos 9. Sampai pos 9 di situ tuh ada cukup unik lah Mas. Jadi ada kayak batu nisan gitu ya, kayak izin gitu lah Mas. Kalau bahasa sini itu bertuliskan in memoriam telah meninggal dunia atas nama siapa lupa ya, itu cewek kalau nggak salah, tahun 2000-an lah, tahun 2000-an tuh kita berlima itu sempet gimana ya, lanjut gak nih gitu, kayak merasa kurang pede aja sih, kayak merasa ada takut ada sesuatu gitu. Akhirnya tapi ada satu teman kita yang udah nyampe sini, mending kita lanjut aja. Mereka lanjut berempat, saya tinggal di pos 9 karena waktu itu emang kaki ini udah nggak kuat pas saya. Terus saya mutusin stay di pos 9 nunggu mereka. Waktu itu saya tidur di situ ya, ketemu pendaki lain sih, nggak banyak sih, dikit. Pas saya tidur kebangun asar itu jam 3, setengah 4 saya tungguin mereka nggak turun. Kemana? Saya di situ sendiri Mas, jadi pikirannya udah kemana-mana lah. Udah panik ya? Panik ya, hampir ya panik lah pasti. Akhirnya saya mutusin turun sendiri ke pos 2. Awalnya saya santai sih Mas, di pos 8, pos 7 itu kan masih terbuka lah, nggak belum hutan lebat gitu, masih santai. Masuk pos 6 itu udah lumayan gelap lagi, di tengah-tengah hutan ya, ketemu beberapa pendaki sih yang mau naik, cuma kita saling sapa aja. Tapi gelap itu? Iya sore. Udah ini ya? Sore. Bawa headlamp tapi? Waktu itu saya nggak bawa. Luar biasa. Waktu itu emang pendaki amatir banget Mas, sepatu sekolah, celana sekolah, pokok celana main lah. Itu baru pernah mendaki ini? Sebelumnya belum ya, pertama kali itu ke Gunung Slamet. Jarang-jarang loh ada yang mau langsung Gunung Slamet. Ya kan, kalau soalnya kan lumayan terkenal kalau mistisnya di Slamet kan lumayan. Berarti sampai pos 6 itu nggak pakai lampu sama sekali? Nggak pakai, itu sekitar pukul habis asar jam 4-an. Masih sore. Masih sore. Saya mikir, yang penting turun dulu lah, coba lah. Kok siapa tahu mereka udah di pos 2. Saya putusin turun di pos 6, pos 5 lancar. Di pos 4 itu di Samarantu itu. Masuk di Samarantu sendiri. Wow. Saya waktu itu nggak mikir apa-apa sih Mas, yang penting saya pulang gitu. Kok aneh ya, dari tadi saya lewat sini gitu, kok nggak nyampe ke pos 3, pos 4 tuh kayak lama banget. Tapi waktu tetap berjalan pada umumnya. Cuma saya rasa tadi saya lewat sini lagi. Akhirnya waktu itu saya belum bisa ngontrol kepanikan saya. Akhirnya saya lari, belum kok nggak ketemu pendaki lainnya gitu, sepi gitu. Ini saya lari, sempat berhenti, sempat shock juga di situ. Jam berapa itu? Itu 4:30 mungkin ya. 4:30 lah.
sempet ya rada panik gitu lah mas. Akhirnya saya putusin lari. Ini saya sampai di pos 2, saya ketemu sama teman saya itu Ajat. Itu teman dekatnya. Saya ketemu Ajat, dia lagi mainan sama hewan-hewan di situ lah, maksudnya seneng banget di situ. Ketemu dia. Lega ya? Lega, wah langsung. Waktu itu nyampe situ gak ada rekan-rekan ini 4. Oh berarti yang 4 pindah tuh? Belum turun mereka ternyata. Berarti masih di atas mungkin ya? Masih. Saya coba mau istirahat lah. Waktu itu emang kaki tuh udah kayak ditusuk gitu lah, kayak udah gak kuat jalan lagi. Ya saya sama Ajat disuruh istirahat. Waktu saya buka sepatu, kaki itu darah semua, dedel gitu lah mas. Ternyata saya luka semua kakinya karena lari turun mungkin ya. Lagian waktu itu juga sepatunya bukan sepatu safety buat pendaki, emang sepatu sekolah. Saya kaget tuh, kaki saya berdarah. Akhirnya saya istirahat, tidur sebentar lah waktu itu. Bangun itu mau maghrib jam 5:30. Temen baru pada turun tuh yang dari pos 1 mereka 4 orang nyariin saya katanya. Loh, udah di bawah? Iya, wah, untung nggak hilang gitu. Pada bilang gitu kan, yang bilang nggak. Akhirnya kita istirahat lah sampai habis maghrib. Berarti ketemu pendaki lain di pos 1 ya? Pada naik ya? Iya, ramai, cukup ramai kok. Cukup ramai. Setelah itu Kita ngopi bareng sama mereka. Oh gitu. Tapi ada satu teman saya. Dia cerita sama saya di situ. Bim, gimana semalam bisa tidur nggak? Pasti pos 2. Susah dia bilang. Loh, kenapa sih gitu? Bising banget di luar, bising apa sih? Ya kurang tahu lah. Pokoknya suaranya nggak jelas gitu. Aku bilang gitu. Gamelan cuy ya. Gimana ya? Ya suaranya sih cukup jauh kata dia. Suaranya cukup jauh. Cuma kerasanya itu kayak jelas gitu katanya dia. Itu kan berarti waktu berangkat ya? Iya, waktu pas di pos 2. Waktu kita di pos 2 itu temen nggak berani cerita temennya? Iya, nggak berani cerita dia. Cerita pas mau turun itu di pos 1. Kan emang udah rame dia udah rame baru berani cerita ya? Dia cerita serius ya. Ya, loh, kok baru cerita? Wah, ya cuma itu paling teman 1 itu. Akhirnya selesai ngopi kita turun. Di pos 1 itu mungkin Isya ya mas ya, mungkin jam 7-an lah. Kita lanjutin turun. Waktu itu pas di pos 1 itu saya udah nyerah, maksudnya udah gak bisa jalan lagi waktu itu karena kaki berdarah. Pertama kaki berdarah, kedua tulang itu kayak rematik itulah, tusuk-tusuk gitu lah. Akhirnya udah nyerah gak bisa jalan waktu itu. Cuma teman-teman mutusin harus pulang hari ini karena besoknya kita sekolah hari Senin kan. Kita kan turun minggu malam kita turun. Akhirnya ada teman 1, dia paling besar di kelompok kita, maksudnya di kita. Dia akhirnya bantu saya, gendong saya sampai ke base camp. Iya. Saya digendong sama dia, sama Ajat. Iya. Saya digendong sama si Ajat. Iya, karena dia paling kuat lagi gede ya? Paling gede. Ajat waktu itu kan pengen cepet nyampe ke base camp. Akhirnya dia lari bawa saya lari. Nyampe di suatu tempat, jadi dia kebun pinus. Ada tanah lapang. Di situ kita lewat. Kok balik lagi kebun pinus? 4 pohon itu, tanah lapang. Itu terus sampai hampir ya kurang lebih 15 kali mungkin. 15 kali? Iya, kurang lebih 15 kali. Seingat saya sama si Ajat. Berarti Anda seperti apa di tempat yang sama itu udah muter-muter? Iya, kita muter-muter terus. Anehnya itu di situ kayak jam 3 sore gitu loh. Kita tuh terang. Habis asar tuh tahu kan matahari mau terbenam gitu. Kita waktu itu rasa seperti itu. Padahal kita itu turun seingat saya itu habis maghrib dari pos 2. Dan kita udah lewatin pos 1 itu habis Isya. Tapi di tempat itu yang kita diputerin selama 15 kali itu kayak rasanya itu kayak sore hari. Bukan cuma saya sama Ajatnya ngalamin itu, semuanya ngalamin. Iya, kita sempat berhenti. Bim, ini ada yang janggal loh. Ini ada yang salah. Kenapa Jat? Kok kita lewat sini terus sih? Lewat pohon pinus ini tanah lapang lagi, pohon pinus ini tanah lapang lagi.
posisi juga kita nggak dengar apa-apa, kayak ada pendaki lain atau apa, kita nggak dengar apa-apa. Nggak ketemu juga. Nggak. Waktu itu nggak apa-apasan. Akhirnya kita putusin, Cat, mending kamu sebar dulu lah, rokok dulu lah 1 batang 2 batang. Oke lah, kita break dulu di situ. Semuanya tapi. Sambil saya mijitin kaki saya, siapa tahu saya bisa jalan lagi. Tapi semuanya kerasa itu diputerin. Pertama itu kita cuma berdua, yang lainnya masih di belakang mereka, karena kita kan lari. Oh iya. Mereka masih di belakang, kita jalan kaki. Akhirnya rombongan yang lain datang, yang di belakang. Lama setelah itu. 15 menit kurang lebih. Lebihnya. Mereka datang, mana bro? Bentar lah, duduk kita. Hanya kita duduk. Ada yang janggal nggak? Apa sih? Dari tadi kita lewat sini terus loh. Bacat bilang gitu, tanya sama rombongan kita. Iya aja, kayaknya kita di sini lama banget gitu. Yang lain juga gitu. Waktu itu kita nggak mikir itu malam, itu sore kita nggak mikir itu. Kita cuma. Tapi suasananya masih terang gitu ya. Terang, kita kayak belum maghrib ya. Iya belum maghrib, sekitar jam 4, jam 5 lah kita situasinya. Padahal aslinya kita turun itu jam habis isya itu dari pos 1. Kita ngobrolin, waktu kita lagi ngobrol itu ada yang aneh lagi. Ada ya kayak ada yang ketawa gitulah. Jadi waktu kita lagi ngobrol, seingat saya itu ketawanya itu kayak antara cewek cowok sih. Jadi dia itu ketawanya keras gitu loh. Gitu loh. Kayak jauh ya. Iya kayak jauh, kayak nggak di sekitar kita. Kita kan mikirnya masa sih teman-teman ada yang ketawa sampai segitunya. Kalian denger nggak gitu kan aja. Apa sih? Burung gitu mah. Burung kok gitu? Kita diemin dulu. Sebat. Ketawa lagi. Dengan ketawa yang sama. Waktu itu udah yang nggak beres nih. Kita serentak diem. Ada apa ya? Jadi diem semua. Nah itu siapa ya? Gitu. Kita mikir itu sih. Kita diemin lagi. Di antara kita masih ada yang belum percaya. Itu burung lah bro. Burung apa? Burung ketawanya gitu kan kita. Ya. Di situ ketawa yang terakhir kita putusin untuk itu sempat ketawa itu berapa kali? 3 mungkin ya. Yang ketiga itu kita sempat ya kita sempat akhirnya mutusin untuk ayolah lanjut. Oke lanjut. Waktu itu anehnya kaki ini kayak kerasa nggak sakit lagi, bisa jalan cuma karena saking takutnya mungkin ya. Jalan tapi cuma beberapa menit udah sakit lagi, kembali jatuh lagi. Alhamdulillahnya kita ketemu desa, ada rumah-rumah gitu, cuma ya sepi sih. Alhamdulillah kayak pemukiman gitulah. Waktu itu di situ kita cukup jalan cukup lama, belum ada orang. Dan kita ketemu ladang baru itu pemukiman lagi, tapi itu yang dekat base camp gitu loh. Jadi yang pemukiman yang tadi itu yang awal itu kita nggak tahu itu emang benar-benar desa tuh kan. Tapi seingatku sih kita nggak peduliin itu siapa, itu rumah warga atau bukan, itu nggak ada orang, nggak ada suara, nggak ada. Waktu itu emang sepi lah ya, antara jam segitu itu sepi, kita nggak peduliin. Tapi waktu itu kita lewatin ladang lagi, baru ketemu pemukiman yang benar-benar ada pendaki lain lah, ada warga di situ. Dan waktu kita nyampenya di base camp, alhamdulillah kita lihat jam 9 malam. Terus kita lihat sekeliling kita malam. Terus kita roundingin. Tadi pada kerasa nggak sih pas kapan? Pas kita di pos 1 mau ke base camp. Kenapa? Terus kita di sana kayak sore ya. Makanya terang gitu. Kayak terangnya kok di sini malam. Ya kita ya rada kayak nggak masuk akal lah, tapi itu benar-benar terjadi sih. Nah di situ saya pikir, saya lakukan berasumsi, oh iya emang ternyata kayaknya ada deh dunia lain di sana. Maksudnya di sekitar kita emang ada kehidupan lain gitu. Cuma walaupun percaya atau nggak percaya, tapi saya ngalami sendiri kok. Jadi suasana itu, entah itu halusinasi kita terlalu capek atau diantaranya itu, tapi kita pikir kita semua itu emang merasakannya waktu itu. Jadi soalnya semua ngalamin kayak yang seharusnya udah gelap,
tapi di situ masih terang. Jadi waktunya berbeda. Kayak gitu. Masih senja gitu ya. Waktunya berbeda. Yang cukup menarik di situ sih Mas. Jadi sampai sekarang ini saya masih berpikir kok bisa ya. Terus kok bisa. Masih kayak nggak percaya aja, tapi saya merasakan sendiri. Sampai saya ada niatan untuk ayo coba kita ke selamat lagi, cuma ke sampai pos 2 itu aja. Teman-teman yang tadinya mendaki bareng, mereka bilang enggak cukup lah. Udah, saya kayak teman dekatku yang ajak ini, kan saya ajak, aja, aku masih penasaran sama dia. Selamat itu loh pos 2. Ada apa sih di situ? Ataukah kita bisa emang yang katanya di situ emang ada desa Rawu ya Mas kalau salah ya. Mas tahu desa Rawu? Saya belum tahu. Itu kayak desa udah emang alam lain gitulah. Oh gitu. Jadi penasarannya itu sih, pengen tahu aja ada nggak sih desa itu. Kita baru merasakan wujud kayak pemukiman, istilahnya itu kayak latar depannya aja, belum sampai ke dalamnya gitu. Jadi yang masuk ke desanya jadi yang buat saya penasaran sampai sekarang, mereka benar ada nggak sih? Mereka benar-benar bisa berinteraksi dengan kita nggak sih? Cuma kita sebenarnya saya penasaran sama mereka itu bukan karena ingin istilahnya ganggu gitu, enggak sih Mas. Karena sebenarnya ingin tahu aja sih. Oh udah cukup tahu ternyata iya mereka ada gitu aja sih. Tapi itu berarti sampai ke base camp tetap digendong ya? Tetap digendong. Iya. Buat aja terima kasih banyak udah nolong saya waktu itu, nyawa saya terselamatkan. Ya paling gitu Mas. Tapi sampai pulang rumah lancar? Saya pulang rumah lancar, dan di jalan kita itu mikir kok itu ya, kita kayak apa ya, nggak nyangka aja sih Mas. Alhamdulillah juga bisa pulang, itu yang paling penting sih. Berarti kesimpulannya itu ada beberapa yang Anda alami itu sangat-sangat janggal ya. Janggal. Di antaranya yang teman Anda alami itu kayak yang malam pertama suara gamelan. Kemudian Anda juga kerasanya di luar berisik banget. Entah itu berisik atau apa. Tapi nggak ada orang. Dibilang nggak ada orang, kayaknya nggak ada tuh. Kemudian waktu pulangnya diputer-puterin sampai beberapa kali puluhan kali. Terus dari kaki Anda lecet-lecet, turun sendiri nggak pakai headlamp. Itu oh ya Mas, itu di situ pas di base camp teman saya itu ada yang cerita ke kayak penjaga pos lah di base camp itu. Pak, tadi teman saya ada yang turun sendiri dari pos 9 ke pos 2. Itu bapaknya langsung bilang ke masnya, ini ke teman saya, "Boy, lain kali jangan gitu tuh Mas. Ntar kalian itu temennya bisa hilang atau gimana, kita yang repot gitu." Dibilangin temennya ya jangan lain saya lele gitu. Kayak ditegur gitulah. Waktu itu memang nggak ikut pendaki lain gitu tuh Mas, aku ikut turun, kan biasanya bisa tuh pendaki lain. Waktu itu nggak ada yang turun Mas. Nggak ada yang turun. Saya turun sendiri, sampai ada satu orang itu tanya ke saya, "Mas, temennya mana?" Gitu. Di atas. Sampai ada yang bilang, "Solo hiking apa gimana?" Kayak saya tuh kayak mendaki sendiri gitu loh. Padahal saya udah jelasin ada temen di atas gitu. Jadi kayak seolah-olah itu kayak mendaki sendiri gitu. Nah, itu sih. Nggak mikir apa. Jangan diulangi ya. Harusnya jangan Mas. Maksudnya dari atas sampai ke bawah itu sangat-sangat baik itu mungkin. Kalau belum tahu treknya benar gitu. Jalurnya. Ada lagi? Mungkin ini pesan buat pendaki yang lainnya walaupun yang nekat. Yang nekat. Intinya jangan berbuat semena-mena di gunung. Ya bukan cuma di gunung sih, dimanapun. Hormati sesama, hormati lingkungan. Soalnya kita juga hidup nggak cuma ada di satu dunia ya. Ada dunia ada makhluk lain. Bagi kalian yang belum percaya mungkin bisa dibilang dunia lain, ya memang ada ya. Mungkin kalian harus ngalamin sendiri lah biar bisa percaya. Tapi memang itu ada. Memang itu ada dan saya alami sendiri. Itu buat saya pengalaman yang paling berharga sih. Apalagi di gunung daerah sendiri, gunung yang tertinggi ya, kedua ya di Jawa Tengah ya Mas ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Bang Rasid udah siap saya ke pos kita. Oke. Sekian dari kami. Jangan lupa
like, subscribe, komen, bahkan bila perlu share. Dan jika ada yang ingin berbagi cerita mistis bisa di-emailkan di bawah sini. Kemudian terima kasih buat Mas Bima, sehat selalu. Sama-sama. Salam lestari ya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.